Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, ini adalah gambar pola tas yang akan kita buat ya. Ini nanti kita aplikasikan ke net jaring. Lebarnya ada 75 kotak. Oke. Kemudian ini untuk tinggi tasnya ada 50 kotak. Oke. Ini lipatannya 2 kotak. Ini lebar alas 19 kotak. Ini 2 kotak juga sama-sama ini. Ini tingginya 50 kotak. Jadi ini sama 50 kotak. Ini juga 50 kotak. Oke. Nah, ini nanti kita potong menjorok ke dalam sebanyak 11 kotak ya. Ini juga sama 11 kotak sebelah kanan. Ini juga sebelah kiri sama 11 kotak menjorok ke dalam. Oke. Sama 2 kotak. Ini 19 kotak sama dengan yang kanan ini. Oke. Ini adalah panjang alas ya, 53 kotak kayak itu, 75 tadi, yang ini dikurangin 11 kotak sebelah kiri dan 11 kotak sebelah kanan. Oke. Nah, cara membuatnya nanti lebih detailnya lihat di video yang ini ya. Oke. Nah, di sini nih, ini adalah video lengkap cara membuat polanya. Oke, sayangku. Ini jangan lupa ya, nanti ini menjorok ke dalamnya 11 kotak. Kemudian yang kita pakai hanya 5 kotak. Jadi kita potong. Ini untuk lipatan. Ini juga sisakan 5 kotak. Ini kita buang. Oke, jadi 11 kotak. Sisakan 5 kotak aja. Nah, ini pola yang tadi kita bikin. Kita aplikasikan ke jaringnya. Kemudian kita rangkaikan dengan jarum pentul seperti ini ya. Jadi ini tinggi tasnya ada 50 kotak, lebar alas 19 kotak, panjang alas ada 53 kotak ya. Kemudian nanti untuk memudahkan, ini kita ambil untuk posisi di tengah ya. Kita ukur dari ujung kanan sampai ujung kiri, itu ada 75 kotak kan. Nah, untuk cari tengah-tengahnya, itu ada di 38. Di kotak ke 38 yang kali 2 kan 76. Tadi kan kotaknya ada 75. Jadi kita ambil di kotak yang ke 38. Ini tumpukannya ada 3 ya. Sama kiri dan kanan. Oke. Nah, sekarang kita mau mulainya ya. Ini benang yang aku pakai nilon D27. Jarumnya hook nomor 5. Nah, kita mulainya di tumpukan sini ya, di 3 tumpukan ini, di sini, itu nanti listnya kita pakai 4 kotak untuk listnya. Perhatikan cintaku. Jadi kita ambil dihitung dari atas 4. Kotak keempat ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Di tengah-tengah tumpukan yang 3 tadi. Di sini ya. Kemudian kita bikin rantainya diagonal seperti yang teman-teman lihat. Ini untuk memudahkan kita cantolkan di situ. Kemudian selanjutnya teman-teman terus bekerjanya di sini ya. Jadi membuat rantai diagonal terus seperti ini sampai nanti ke bagian bawahnya untuk alas ya. Nah, seperti ini diagonal sampai ke bagian alas nanti. Oke. Nah, ini diagonal terus ya. Perhatikan di sini.
Ini untuk memudahkan kita tarik garis lurus seperti ini. Kenapa? Supaya nantinya sama ya, ada di posisi kotak yang sama. Nah, untuk alasnya ya, lebar alas nih. Itu harus sama ya, kita ukur, tarik garis lurus dari lebar alas. Kemudian kita naik ke atas dengan diagonal lagi. Jadi ini rumusnya diagonal terus bikin rantainya ya. Kemudian ini kita tarik diagonal, lalu kita bikin rantai lagi diagonal ke atas. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, oke? Sampai nanti di list kotak keempat lagi. Nah, untuk disambungan ini teman-teman perhatikan ya, harus pas ya. Jadi dikasih jarum pentul supaya tidak bergeser di 3 tumpukan tadi ya. Perhatikan teman-temanku sayang. Ini sangat penting ya. Karena kalau di awal sudah salah, nanti selanjutnya salah. Jadi perhatikan untuk awalnya ini. Oke sayangku. Nah, ini kita berhenti sampai di kotak keempat dari atas ya untuk list. Sama kayak tadi mulainya ya. Tadi kan kita mulainya di kotak keempat, jadi kita naik di kotak keempat juga, kemudian diagonal lagi sama seperti tadi caranya. Diagonal ya, seperti ini. Kemudian terus kerjakan sampai ke bawah nanti. Jadi gitu tadi, mulainya dari atas, kemudian ke bawah, dari bawah ke atas. Ini nanti, ini sekarang dari atas, kita ke bawah. Nanti perhatikan lagi setelah di bawah, oke? Teman-teman, untuk di bagian sini adalah yang amat sangat penting. Jadi kalau di sini betul, selanjutnya betul. Tapi kalau di sini, di sambungan ini nanti teman-teman salah, seterusnya teman-teman akan salah ya. Jadi perhatikan, untuk di sini, di sambungan yang alas ini sama di 3 tumpukannya, itu yang teman-teman perhatian kotak bagian atas. Jadi jangan kotak bagian bawah, oke? Jadi yang jadi pedoman patokannya kotak yang bagian atas, sambungan di bawah nggak usah. Nah, perhatikan nih. Ini penting banget ya, kalau di sini salah nanti salah seterusnya. Ini adalah langkah awal. Jadi di tumpukan ini harus benar. Jadi teman-teman yang teman-teman lihat itu kotak bagian atas untuk sambungan di bagian alas ini sama di tumpukannya ya. Di sini nih penting banget nih. Jadi kalau ditumpukan ini sudah benar, nanti selanjutnya akan benar. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Makanya kenapa
menjorok 11 kotak itu dipakai hanya 5, ini supaya nggak mempermudah kita. Karena kalau nggak kita gunting yang 11 tadi, kita potong ke dalam, itu tumpukannya malah bikin kita bingung. Makanya kita pakai 3 atau 5 ya. Ini saya pakai 5. Jadi patokannya yang kita lihat adalah kotak bagian atasnya, bukan kotak bagian bawah. Oke? Selain di bagian tumpukan di sini, ini juga penting nih. Di sini bentuknya harus seperti ini. Simak sayangku. Nah, kalau nanti di titik ini ketemunya di sini, itu artinya teman-teman jalannya sudah benar. Kalau tumpukannya benar, tadi di tumpukan tadi ya, di sambungan tadi benar, maka di sini pun akan benar. Ini kuncinya ya. Harus seperti ini bentuknya. Oke, ini artinya sudah benar, tumpukannya di sini benar, maka hasilnya di sini akan kayak gini. Kalau teman-teman hasilnya nggak seperti ini, artinya salah. Nanti seterusnya akan salah. Makanya untuk di bagian satu ini, teman-teman harus perhatikan banget di bagian tumpukan dan di bagian persilangan ini. Oke, jelas ya? Ini kita udah sampai atas lagi. Selalu hitung di kotak keempat supaya sama ya. Ada di kotak baris yang sama. Kemudian diagonal lagi. Sekarang dari atas kita ke bawah lagi. Dengan jalannya diagonal. Terus sampai ke bawah. Oke? Ini juga bagian yang penting. Jadi di sini bentuk persilangannya harus seperti ini ya, sama kayak tadi. Kalau teman-teman ketemunya seperti ini, oke? Dan seperti yang ini juga, itu artinya jalannya sudah benar di tumpukan yang untuk alas tadi, sambungan di 3 tumpukan ya. Nah, ini artinya sudah benar. Lanjutkan lagi sampai ke bawah. Teman-teman selalu perhatikan, ini kita udah sampai bawah, harus kita tarik garis lurus sama ya. Nah, ini artinya kita harus ada di garis kotak yang sama ya. Simak ya, ini langkah awal yang part pertama ini harus benar. Karena ini saya bikinnya per bagian ya, per part ya. Ini adalah bagian badan tas ya. Nah, kemudian kita dari bawah ke atas.
Jadi terus seperti teman-teman jalannya ya. Kalau sampai ke atas, hitung di kotak keempat untuk list, kemudian turun ke bawah lagi. Sampai di bawah. Di sini nih, itu garisnya harus pas ya. Kemudian naik ke atas. Nanti sampai atas, turun lagi ke bawah. Nah ini jangan lupa, ini adalah kuncinya. Kalau ini ketemunya seperti ini, teman-teman artinya jalannya sudah benar, oke? Nah, teman-teman, jadi langkah awalnya itu ya, kita akan menjumpai 3 persilangan ya. Tuh kan, ini 1, 2, ini seperti ini. Dan 3. Jadi ada 3 persilangan. Kalau udah 3 seperti ini bentuknya, artinya teman-teman sudah benar. Nanti selanjutnya tinggal terus dari ini kita sampai ke atas, kemudian sampai di atas kita turun lagi ke bawah, begitu seterusnya ya, oke? Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita sampai di bagian bawah, itu kita harus sama di garisnya ya, harus satu jajar, sejajar ya. Jadi ada di baris yang sama, jangan sampai di baris di bawahnya atau di atasnya. Jadi harus sama ya. Kemudian setelah di bawah bagian alas sama satu garis, kita naik ke atas pun di atasnya harus sama, selalu ada, hitung ya, selalu ada di baris kotak keempat, oke? Jadi alas sama, kemudian untuk bagian atas pun sama, selalu ada di baris yang keempat, begitu seterusnya, oke sayangku? Nah, ini hasilnya ya setelah kita
membuat rantai diagonal dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Hasilnya akan seperti ini. Kalau jalan teman-temannya sudah benar ya, bentuknya akan seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya, oke? Coba perhatikan, ini bagian alas, tuh sejajar ya, satu garis, oke? Bagian bawah atau alas juga satu jajar, segaris, atau dalam barisan kotak yang sama ya. Kemudian untuk bagian atas juga itu sama, jadi ada di baris yang sama kotaknya ya, selalu ada di kotak keempat, oke? Tahap selanjutnya masih sama ya, setelah nyampe ke atas kita diagonal lagi turun ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas, terus mengikuti jalurnya ya. Jadi jangan lupa itu selalu melangkah satu kotak ya. Nanti teman-teman akan terlihat kalau sudah selesai. Nah, tadi kan awal dari sini, kemudian berakhir di sini, dimulai lagi dari sini. Terus dari sini terus ke bawah, ke atas. Nah, ini setelah kita sudah tercover ya. Perhatikan, jadi itu listnya atasnya sama semua, ada di kotak keempat, oke? Dan selalu berjarak satu kotak antara rantai satu dan rantai yang lainnya. Ini alasnya juga sama, ada dalam satu baris ya, sejajar. Nah, tahap selanjutnya kita bikin motifnya. Untuk membuat motif ini saya bikin 10 kotak kali 10 kotak. Jadi kita bikin awalnya dari kotak yang tengah ya, ini di kotak ke 38. Jadi teman-teman nanti hitung kotak tengah itu posisinya tengahnya ada di kotak ke 38. Kemudian dari kotak 38 itu kita hitung ini 9 kotak, kemudian itu sebelahnya 15 kotak, beri tanda jarum pentul. Ini tipnya ya, itu kunci dasar awalnya cara membuat motif kotak-kotaknya, oke? Nah, coba perhatikan, disimak ya, jangan di skip ya teman-teman, jadi nanti teman-teman nggak lebih jelas, oke? Nah, ini garis sentral, kemudian ke sini itu 9 kotak. Nanti kita arahnya ke dalam. Tandai jarum pentul tuh. Kemudian yang dari sentral 15 kotak itu ke arah luar. Ini 9 ke arah dalam. Ke arah dalam untuk sini ya. Tandai jarum pentul. Ini juga kita tandai jarum pentul, oke? Nah, ini ada 10 kotak kali 10 kotak. Tandai dengan jarum pentul. Ini maksudnya untuk memudahkan ya. Oke, jelas ya? Jadi awalnya kita cari titik tengahnya di kotak ke 38. Kemudian dari kotak sentral tengah 38 itu, hitung ke sebelah kanan 9 kotak, tandai, kemudian hitung lagi 15 kotak gitu. Nah, ini contoh motif tas yang sudah jadi ya. Jadi besarnya kotak tergantung ukuran tas, oke? Nah, yang ini lebih kecil tasnya, ukurannya, jadi kotaknya juga saya bikin lebih kecil. Tuh kelihatan ya motifnya ya. Karena tas yang sekarang kita bikin ukurannya besar, jadi kotaknya 10 kali 10. Kalau ini kecil karena ukuran tasnya kecil. Yang akan datang nanti aku akan buat tutorial bikin tas ini. Kalau ini, nah lihat ya, ini yang akan kita buat. Kalau tas yang ini dia pakai talinya panjang ya, jadi ini tali dengan tali panjang seperti ini.
Kalau yang sekarang kita buat itu tas di bahu ya. Oke. Nah, di video sebelumnya ini teman-teman bisa lihat di playlist ya, cara membuat di sini nih, cara membuat tas dengan menggunakan jaring. Di video tutorial terdahulu tas ini, itu video bagian pertamanya jadi terhenti gegarannya saat saya merajut ini sambil mendengarkan murotal. Ternyata itu diklaim nggak bisa, sehingganya jadi videonya nggak jalan. Makanya saya buat ulang ini. Nah, kalau yang ini ukuran tasnya lebih kecil, kotaknya pun kita motifnya lebih kecil. Jadi cara menghitung kotak itu teman-teman tinggal dihitung, kemudian berapa kotaknya ya. Nah, ini untuk talinya. Oke. Ini tas cantik banget ini. Aku suka banget tas ini. Ini ngarang sendiri tutupnya ya. Tuh, tutupnya ada seperti bunga, seperti ini. Kemudian diserutkan, kemudian diikatkan. Cantik banget. Next time aku bikinkan tutorialnya ya untuk tas yang ini. Ini cantik loh. Aku suka banget ini. Cantik kan? Oke. Sekarang kembali ke tas yang kita bikin ya. Tadi kan kita udah sampai sini nih. Bikin rantai yang ini rantai kita terakhir ya. Sebelum bikin motif. Oke. Nah, jadi ketemunya di sini ya. Kemudian selanjutnya itu teman-teman tarik benangnya ya, bawa ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman tandai pakai jarum pentul untuk motifnya ya. Jadi ini kita nggak putus benang ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin tandai ini. Kemudian ini yang titik 9 ke dalam, titik yang 15 ini keluar. Nah, ini titik 15. Ini 15 keluar, ini ke dalam. Ini teman-teman bisa hitung ya. Oke. Tandai dengan jarum pentul supaya mudah mengeceknya apakah sudah ada di garis yang benar ya ukurannya. Ini kita 10 kali 10 kotaknya ya. Ada 10 baris ke bawah, 10 baris ke samping. Oke. Nah, kalau sudah ada bantuan jarum pentul, kita hitung seperti ini. Kita akan tahu mulainya dari mana. Jadi benangnya kita nggak usah putus ya. Simak ya. Nah, di sini. Oke, perhatikan. Selalu tarik garis lurus yang sama ya, supaya hasilnya pas. Dan ada di garis yang benar. Oke? Nah, setelah sudah ketemu garisnya dengan bantuan jarum pentul, di sini kita mulainya. Jadi kita nggak putus benang ya. Nah, tadi berakhir di situ, kemudian kita tarik, kemudian keluarkan seperti ini. Ini nggak diputus benangnya, oke? Kemudian caranya sama seperti tadi. Setelah kita menemukan garisnya untuk motifnya, lalu kita diagonal juga. Bikin tas ini sama dengan video terdahulu ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya di video yang ini. Oke?
Kalau sudah sampai bawah seperti ini, itu proses selanjutnya teman-teman harus tahu arahnya nanti jalannya kemana lagi ya. Dengan menghitung 10 baris ke sini. Nah, ini hitung 10. Ada di mana, oke? Untuk memudahkan tandai ya. Untuk motif kotaknya, hitung 10. Kemudian tandai jarum pentul. Kemudian selanjutnya, tadi kan kita setelah sampai bawah, nah ini 10, jadi ke bawah 10, ke samping 10 ya. Nah, ini kita ambil benangnya, tarik ke bawah. Jadi setelah sampai bawah, teman-teman untuk naik ke atasnya perhatikan kemana kita arahnya. Dengan bantuan jarum pentul ya. Jadi kita arahnya di sini. Setelah kita tarik tadi ke bawah, kemudian kita tarik lagi ke atas. Di garis yang ada tanda jarum pentulnya. Nah, di sini ya, oke. Jadi lakukan seperti itu ya, sampai di bawah, perhatikan menaik ke atas, sambil dilihat garis bantu yang pakai jarum pentul. Kita langkah berapa, jadi nanti kelihatan. Jelas ya sayangku? Di video terdahulu, ini yang aku ada gambarnya, crochet bag part 1 ya, on plastic crochet bag on plastic canvas. Ini bagian pertamanya ini jadi terhenti videonya, gegarannya saat saya merajut tasnya itu sambil mendengarkan merotal pengajian. Jadi kan kerekam tuh, ternyata saya kena komplain hak cipta, padahal kan saya bukan makainya bukan untuk musik di video ya, tapi saat saya mengerjakannya sambil mendengarkan merotal pengajian. Nah, itu ternyata itu kan saya mendengarkan merotalnya dari pengajian di YouTube. Nah, itu gegarannya. Jadi sehingganya video tutorial bagian satunya itu terhenti, nggak jalan, gegara ada suara orang ngajinya gitu loh. Makanya di video ini saya bikin video ulang tetapi dengan ukuran yang berbeda gitu.
Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai membuat motifnya ya. Jadi di video bagian pertama ini kita membuat badan tas sekaligus motifnya ya, seperti ini terlihat jelas ya. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya, bagian kedua kita akan membuat list tasnya. Thank you for watching. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video bagian kedua, yaitu membuat listnya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.